biasanya gini, kalau kita jalan-jalan membawa kamera kayak gini, justru yang dipoto teh jadi seneng nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Bertemu kembali di acara Salsa Salse. Acara ngobrol salse di ruang tamu Indigo. Ruang tamu Indigo ini ada di Pasar Antik Cikapundung lantai 3, Blok FS 26. Pokoknya kalau mau yang nyari yang antik-antik mah kesini. Jadi untuk buat teman-teman yang mau nyari lensa atau kamera atau film analog bisa datang ke sini. Terus hasil fotonya bisa dicuci di sini. Tinggal datang aja ke Pasar Seni Cikapundung lantai 3 Blok FS 26. Acara ini seperti biasa, acara Selasa ngobrol yang bisa ditontonnya mah kapan saja. Untuk kali ini kita akan kedatangan seorang penggiat fotografi yang khususnya di analog. Si Akang ini mah konsisten di analog meskipun sekali-kali pakai digital. Pengalamannya teh luas pisan, jero pisan. Terus fotonya ge keren-keren. Terus dia juga banyak hal yang bisa dibahas lah, nu araraneh, nu ararantik nantinya. Sekarang kita persilahkan Kang Denny Rahadian untuk kita ngobrol lah sambil ngopi-ngopi. Om, enggak lah buat. Sampurasun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kumaha? Alhamdulillah. Kumaha Om, pandemi teh kumaha Om? Pandemi gitu kan. Kayaknya tisen Tisen. atau rame teh. Entah sih lah. Gitu teh gini kan. Nah, ini Om, kita teh mau ngobrol ya. Ini dulu. Gimana? Kita teh di sini ngobrolnya sambil santai, sambil ngopi Om. Pokoknya mah salse we. Siap. Sambil ngarokok, sambil naon oge. Da kan ini mah ranah budak ngora teh nya. Jadi ngobrol nate asik-asik we. Ngobrol we namanya sharing. Ngobrol, sharing sanes mematahan, sanes iya pokoknya namanya sharing tentang apa yang pernah dilalui oleh Kang Denny. Sesuai dengan moto kita, entong riweuh, bawa kalem, happy aja we nya. Jadi sok kararomen anu arenakeun lah pokoknya mah. Hiburan da ieu mah ambil yang baiknya, buang yang tidak baiknya. Jadi sekarang kita ke Kang Denny ya, Kang. Kumaha Kang. Nah, ti iraha sih Kang Denny mulai popotoan lah. Popotoan mah nya karena dari dulu sebenarnya dari Tahun berapa? kalau Tahun berapa? bergeraknya mah meureun dari zaman-zaman tahun 80-an lah ya. Itu teh baru pegang kamera atau udah mulai bergerak? Pegang kameranya mah sekitar saya dapat oleh-oleh waktu itu, ingat tahun 84 kamera pertama saya Canon 110 ED. Jadi si filmnya yang kecil yang dimasukin plek gitu teh. Nah dari situ sebetulnya mah pengennya mah bukan yang begitu SLR, tapi dikasihnya itunya ditampi nya dan gitu, masih iya. ya. Cuma yang paling inget kamera keluarga saya kan Canon KL. Canon KL Yang kecil teh lah yang udah itu. Dan sampai sekarang masih saya pegang. masih ada itu teh? Masih, kamera itu sempat masih rusak. berfungsi. Masih. Oh, mana aya Kamera itu sempat rusak. Oh, Tapi iya sama kakak saya kan yang megang kakak waktu itu taya kameranya. Saya sebetulnya mah iri, kakak saya pegang itu, saya dapat pocket gitu ya, istilahnya pocket lah yang itu mah. Tapi akhirnya pas kemarin pas musim-musim di analog lagi, saya betulin benar lagi sama saya akhirnya. Jadi sekalian Kang Denny mah kalau nggak salah teh bisa ngebetulin ya
Insya Allah. Insya Allah ya. Nah, eh, dulu zaman pertama kali pegang kamera nih Om, Ya. awalnya suka dukana naon sih? Maksudnya kan di analognya, Ya, jadi suka ya. dukana naon tah? Dulu mah resep we nya Resepnya. udah Meskipun terjangkau hese gitu. gitu nya. Meskipun hese dah walaupun mahasiswa tapi hampir beberapa orang yang senang fotografi teh terjangkau we gitu kan. Ingat saya pertama pakai kamera teh SLR teh Canon AE1 AE1. waktu kuliah teh. Dari situ ada teman saya pengen belajar, sekarang dia jadi videografer lumayan lah, pengen belajar fotografi, akhirnya yang AE1 itu saya jual Hibah. ke dia, Oh, jual murah lah, murah. jual ke teman. Saya akhirnya pakai Pentax MX. Sampai sekarang ada Pentax itu masih saya pegang. Dan saya sebetulnya bukan anti digital, cuma dari dulu sampai sekarang saya masih make analog gitu. Feelnya merenannya SD analognya, jadi meskipun aya digital, Digital kan masuk tahun 2000-an lah ya. 2000 tahun 2007 itu si analog tuh udah kolaps. 2008 naik deui ternyata sampai 2012 teh. Itu teh lumayan berkembang, cuma chemical yang susah. Pas aya plus minusnya, plus Betul. minus. Nah, karena dulu udah musim internet, banyak sharing-sharing dulu mah apa ya, Kaskus itu. Chemical pun karena susah bikin sendiri dulu mah. Ada istilah plesetan dari alparodinal, jadi bahan bakunya tuh dari ini paracetamol. Obat. Paracetamol dan yang lain-lain gitu lah. Jadi parodinal namanya. Itu lumayan kepake lah buat kita. Racikan eta teh racikan anak-anak analog. barudak analog gitu. Iya. Iya. Itu teh sharing aja dari googling aja, di internasional dulu ada gitu ya. Terus di Indonesia pun akhirnya banyak, terutama Jakarta sama Bandung. Banyak yang bikin akhirnya gitu. Jadi terus aja berlanjut. Dan film masih murah. Belum dulu masih berapa Om? 2008 sampai 12 itu film laki itu masih 7.000. 7.000. Oh, masih murah. Saya masih ya. beli borongan lah, kadang-kadang saya beli kalau bulan puasa saya bagi-bagi. Kalau sekarang mah di Indigo mah ada roll gurit lah. Nah, saya dari dulu juga beberapa kali bikin event kayak gitu. Sama. Jadi ngajakin siapa aja. Nggak usah lah pakai film, pakai digital oke. Pakai HP oke, yang penting orang motret bareng nya, motret bareng kata orang Indigo apa? Tong riweuh lah pokoknya mah kita enjoy aja. Enjoy lah gitu. Kita sharing. Tak dari situ teh meren karena feelnya sudah di analog merennya. Betul. Nah, akhirnya kan merenan ada keinginan untuk menjual atau apa istilahnya teh, karena bisa nggak benerin gitu. Nah, makanya naon tak Om nu dilakukan Om? Sebetulnya gini, ketika musim lagi analog teh kan dari 2008 ini teh sampai 2012 teh kamera-kamera analog banyak nih di pasaran. Waktu yang dulu kita tuh belum pernah, beberapa ada yang belum pernah nyoba, terutama yang rangefinder tapi yang collectible, yang si lensanya bisa dicopot, kayak Canon P, Canon 7 gitu, terus Leica M yang gitu-gitu tuh. Akhirnya di pasaran ada itu. Saat itu kita mulai satu-satu nyoba, termasuk yang begini nih. Oh iya. Rolei 35 ini. Itu klasik pisan dulu kayaknya. Ini teh dulu teh saya teh pengen banget, dan pada waktu booming ini ada di pasaran. Ya, tapi dan harganya tidak mahal dulu. oh gitu. Dulu yang Karena begini masih belum dibilang Betul. ini ya klasik murenanya. Dulu Klasik mah. mah klasik cuma Heeh. jarang nu resep murennya. Sekarang mah banyak penggoreng lah. Nah, Banyak istilahnya penggoreng goreng. istilahnya. Kalau dulu kita di Indonesia itu tidak selalu sama harga di eBay. Yang begini itu antara 300 sampai 500 tuh udah dapet. 500 itu udah yang full kinclong dan semuanya original, ada case, ada apa gitu, itu udah
paling banter segitulah. Roll reflex sekitar 850 yang masih murah lah, masih. Tapi tambah kesini tambah banyak orang yang jual beli di analog dan standar mereka eBay. Oh iya, enak mau di eBay. Akhirnya jualnya. ya padahal dulu juga sama. eBay itu udah 2, FM2, Nikon FM2. Saat itu di eBay itu udah 2,5. Tapi di Indonesia masih 750.000. Tapi sekarang mah nggak tahu, jadi semua serba digoreng lah sekarang. Da ting karena kebutuhan merenya atau ting karena naonnya? Kita tidak tahu karena sebetulnya saya kurang sukanya karena kalau saya lebih senang banyak orang yang nyoba atau temen yang hobi sama kita, bener. senang kan kita main. Tapi kalau dengan harga mahal, kasihan orang yang pengen bisa belajar. Benar. Gitu sih sebetulnya. Nah, kan Om Deni teh Kang Deni teh punya tokonya. Iya. Nah, naon namanya teh Om? Galaya Corner. Galaya Corner. Galaya Corner teh melayani apa Om? Galaya Corner teh sebetulnya Galaya teh tinu segala aya nya. Ya. Tadinya Tadinya mah segala aya. Ada sabuku. Beas mah tapi henteu pan. Beas mah henteu. Maksudnya segala aya teh yang ada hampir yang ada pokoknya mah segala aya lah. Segala aya. Malah punya moto dulu teh. Naon tah motor? Galaya Corner. Pamit aya hayu urang pilari. Bener. Da kudu segala aya nya. Bener. Maksudnya gitu. Jadi pokoknya mah aya tapi akhirnya menyempit jadi mengerucut lagi ke kamera lagi. Saya kesini sebetulnya menggantikan teman saya yang waktu itu kuliah, Ijul. Saat itu Ijul keluar dari sini, saya masuk, bikinlah Galaya Corner. Tapi setelah lulus kuliah ternyata Ijul balik lagi, bergabung lagi di Galaya Corner. Gitu. Tadinya teh si Galaya teh punya 2 orang atau punya Ijul? Nggak ada, tadinya mah nggak ada. Nggak ada. Ijul punya toko di sini. Tanpa embel-embel nama toko apapun. Oh, jadi Galaya mah dinamain ku Kang Deni. Saya buka toko di sini pakai nama itu. Tah naon di ieu keuna di Galaya teh aya? Di Galaya teh macam-macam, tapi seputar kamera analog lah ya, kamera-kamera. Masih di akuana analog lah Ya, di ranah analog lah. nya. Biasanya konsultasi oke sama kita. Saya kadang-kadang bikin workshop gratis, ngajak teman-teman. Terus Servis tapi non pocket. non pocket. Jadi Servis dari rangefinder, SLR ke atas lah semua kecuali pocket. Enggak, karena apa? Karena harga servis sama harga beli hampir sama. Jadi kasihan mending beli yang benar-benar, jangan beli yang rusak gitu kalau. Tah di mana konternya ada teh? Konternya di FS 1 blok sama ini sama FS berapa? FS 02. FS 02. Tah jadi teman-teman, buat yang teman-teman ada yang punya kamera analog terus rusak terus pengen dibenerin, sok mangga tah ka Galaya Corner. Biasa diberesan lah pokoknya mah si Kang ieu mah. Jadi nu milarian lensa analog, nu milarian kamera analog, nu ruksak kamerana sok mangga aya di Pasar Cikapundung lantai 3 blok FS 02. Sa blok lah jeung Indigo Film Labs. Gitu. Jadi mun tos moto, nah nyucina ka Indigo gitu. Nah, enak ya Om. Kan analog teh macam-macamnya. Jenisna naon wae Om? Analog teh sebetulnya dulu mah ya. Saya teh searching ada di satu situs PB apa. Jadi sebetulnya dulu merek kamera analog teh sangat banyak, beratus-ratus ya. Ternyata tambah sini banyak yang bangkrut. Tapi itu produknya dulunya Eropa atau Asia? Eropa, Jepang, Cina, Rusia. Ya Rusia masuk Asia Eropa kan. Antara itu aja si produsennya. Di Pibes ada, cari aja Pibes, nanti ada Pibes, terus ketik aja kamera, itu keluar nanti beberapa merek kamera dari zaman dulu tuh sampai yang sekarang masih eksis ada. Malah ada yang mereknya aneh-aneh kayak ini Petri gitu kan. Sekarang tuh nggak ada kan Petri.
Terus ada lagi yang mereknya itu Petri itu Jepang. Jepang. Tapi namanya sih gak Eropanya. Ada yang Aries, ada yang apalah gitu. Kalau jenis-jenis sih ada beberapa yang kayak ini pocket. Ini pocket, pocketnya pocket zoom. Ada pocket zoom, ada pocket fix. Terus ada yang rangefinder. Tah, ari nu eta naon tah Om tah? Nu depan tah ieu. Ini. Bukan Oh, ieu ini. tah eta tah. Ini Rada teh- aneh eta bentukna tah Om tah. Ini teh buatan Rusia. Ini teh kamera panorama ya. Ini mah yang dekade pertama, yang keduanya tuh yang ada yang Om Jai punya yang dari yang plastik itu. Sama aja. Panorama dia pakai lensa 28 mili, bukan 28. Terus cara kerjanya jadi menyapu gambar gitu. Sret. Jadina panorama. Ya, panorama. Mun aya nama di handphone mah aya panoramanya Betul, gitu. di stitch lah kalau Jadi sekarang berarti- kan ambil ganti stitch truk jadi Jadi ti dulu ge sebenarnya mah konsep Ada. panorama udah adanya, cuma di digitalkeun ayeuna meureunnya gitu. versi mahalnya ada yang Hasselblad yang expand itu Sebelah. ya itu 1,5 frame. Kalau yang ini dia bergerak, si lensanya yang bergerak. Kalau itu enggak, dia still Ah itu ngabisin berapa frame itu teh? 1,5 lah 1,5. kira-kira. Oh, iya. 1,5. Jadi bagi aja lah, kalau kita ada berapa 36 misalkan dibagi aja. Nah, terus di analog teh kan ada istilah PNS jenis nantinya, Ya. terus TLR, dan TNI. lain. Nah, PNS. pokoknya mah teh naon sih Om? Kumaha sih Om? Jadi PNS teh pocket sebutnya, point and Hmm. shoot itu teh. Point and Jadi shoot. kayak gini nih PNS sebetulnya, dia tinggal ambil jepret tuh point and shoot. Teu kudu setting nya. Tuh. Terus ada lagi yang ini yang unik sebetulnya. Dia film 35, bentuknya kecil. Si fokusnya juga unik, dia range focusing dia pakainya. Jadi lampu utara biasa mah yang nggak biasa mah agak susah gitu ya buat adaptasi. Jarak berapa sih? Oh, jarak segini. Karena di sininya tidak kayak rangefinder. Kalau rangefinder dia akan melihat si rangefindernya akan mencari si fokusnya ada di mana. Jadi Tapi situ kalau mah yang range kebanyakan focusing ini feeling kemarinnya. ya feeling tapi dengan ilmu Ya, juga. maksudnya Kita- untuk jarak mungkin Betul. feeling, tapi settingan mah tetap we. Betul. Iya, nah, Tapi kan dasar-dasar kalau fotografinya. kita belajar dasar fotografi mah nanti kan kita tahu deep of field-nya gitu kan, ruang gelap ruang tajam di mana, bukan berapa, ruang tajamnya segimana gitu, kayak gitu. Nanti kepakainya justru sama yang begini-gini gitu teh. Basic fotografi teh sebenarnya mah di dieu nya. Betul. Mereka pakainya teh nya da digital mah tinggal cepret, tinggal Betul. oper tinggal DSLR nya. Enaknya di situ. Bener sih, lebih naonnya, lebih banyak tantangan meureunnya di analog teh, terus jadi urang oge disiplin meureunnya kalau Disiplin foto teh. sama gini, sebetulnya ada keuntungan buat orang yang ada kerjaan dengan surat yang membutuhkan apa namanya sekarang sertifikat lah nya. Nah itu teh saya diuntungkan pada waktu ikutan sertifikasi teh, karena saya pakai kamera analog lancar karena terbiasa bisa ya pasti. karena satu stop segimana, dua stop segimana, terus yang begini-begini teh ditanyain kalau di itu teh bukaan teh. Jadi bukaan kan Di ada proses sertifikasi teh. ya, Oh. bukaan teh ada B1, 2, 4 yang gini-gini teh, ini teh muncul gitu. Kebayangan kalau yang pakai digital kan Ya, ada berapa langsung kan, seperberapa speed ada, tapi kalau ini kan speednya udah ya, patok. benar. Keuntungan lainnya itu sebetulnya. Terus SLR teh naon? SLR teh yang ini, yang tadi single lens reflect. Jadi dia sebetulnya collapsible, ini bisa dibuka. Jadi dia pakai ada reflektor di sini. Lihat sini, ngereflek, ada di sini ada prisma, nanti cuma buat ngelihat sebetulnya. Tapi kalau si gambarnya, pengambilannya nanti mah ini kan ngangkat nih si ininya, filmnya nanti. Kalau speednya berapa, si gambar tuh langsung masuk ke ruang rekam sini di dalam. Nah, hari TLR naon Om? Kalau TLR dia
twin lens. Jadi ini Nah, ada si- contohnya. Oh, si gaya. Ini TLR. Jadi si lensanya Klasik bentuknya tinggal di bro, dua. Terus ininya biasanya gini, kalau kita jalan-jalan membawa kamera kayak gini, justru yang dipoto teh jadi seneng nih, jadi Iya, penasaran. udah menarik. Oke, tampilan anaknya. Di alun-alun kan biasanya kalau saya jalan-jalan gitu ya, malah sempat waktu itu ada motret ya, yang tukang nato lah, Rika Batur Galak, pas saya pakai ini, dia langsung nanya, "Kang, saya kamera naon?" Nah, gitu. Jadi Bedanya. jadi malah dianya penasaran gitu ya, bener, tertarik. bener. Nah, Karena kamera teh bentuknya, lucu. karena Iya, bener. kadang-kadang senangnya kita motret pakai kamera yang zaman dulu, yang aneh-aneh teh orang-orang jadi tertarik juga gitu. Terus kita lebih cair sama si Objeknya. enak lah pokoknya. Belum pernah saya ngalamin pengalaman buruk dengan orang yang saya potret. Selalu enak. Enak Pak. Karena mungkin tina bentukna oke nya Bisa jadi, sih ya mah itu Terus karena kan gimana? Sekarang kita ngobrol juga, ya cara harus pendekatan oke pendekatan nya. juga. Soalnya teman saya ada yang digaplok sama Atau Kang sopan Dagang. orang cepret wae dah semuanya juga ada etika ya omnya. Betul, Meskipun apalagi nyetrit orang tuh nggak suka semuanya orang dipoto gitu sanggeunahna kan orang teh gitu. Jadi tetap ada etika yang harus dilakukan untuk caranya mendekati ke objek yang mau dipoto gitu Ya. ya. Bener. Sebetulnya pakai kamera apapun itu yang harus kita Nah lakukan. itu mungkin banyak yang tidak ngeh lagi ke hal-hal seperti itu bahwa ada manner yang harus dijaga Nah, itu tentang betul. cara memoto orang gitu. Sempat booming kan yang acara di Candi Borobudur itu. Ada orang yang lagi sembahyang terus dianya seenaknya naik ke atas. Nah gitu. itu kan kesopan Hal-hal pisannya. ya. Nah gitu Om, sekarang mah kita istirahat dulunya, kita ngopi Siap. dulu sambil ini siapa tahu ada iklan yang lewat gitu kurang tewak. Oke, siap. Siap. Siap.